Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok gangguan endokrin osteoporosis. Saya Asyifa Dana Medikin. Saya Angelika Gia Aulia. Saya Cili Meisya. Kami akan mempresentasikan materi gangguan endokrin yaitu osteoporosis. Apa itu osteoporosis? Osteoporosis adalah penyakit metabolik tulang yang ditandai oleh penurunan massa tulang dan kerusakan mikroarsitektur jaringan tulang, sehingga meningkatkan kerapuhan tulang dan risiko fraktur. Proses ini berlangsung secara perlahan tanpa gejala awal, sehingga sering disebut penyakit diam-diam. Jenis-jenis osteoporosis. 1. Osteoporosis primer. Tipe 1, postmenopausal, menyerang wanita pasca menopause akibat penurunan estrogen. Tipe 2, semilis, terjadi akibat penuaan dan defisiensi kalsium pada usia lanjut. Yang kedua, osteoporosis sekunder, disebabkan oleh penyakit atau obat tertentu, misalnya hipertiroidisme, penggunaan kortikosteroid jangka panjang. Yang ketiga, osteoporosis juvenil, jenis langka yang menyerang anak-anak dan remaja tanpa penyebab yang jelas. Patofisiologi. Ketidakseimbangan antara aktivitas osteoklas, resorpsi tulang, dan osteoblas, pembentukan tulang. Penurunan estrogen, peningkatan resorpsi tulang, berkurangnya kepadatan mineral tulang atau BMD. Tulang menjadi lebih berongga dan rapuh, mudah mengalami fraktur bahkan akibat trauma ringan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya, etiologi atau penyebab dan faktor resiko. Penyebab utama, defisiensi hormon atau estrogen atau testosteron, gangguan metabolisme tulang. Faktor resikonya, yang pertama ada usia tua, jenis kelamin perempuan, riwayat keluarga, gaya hidup sedentari, kekurangan kalsium dan vitamin D, merokok dan konsumsi alkohol berlebih. Selanjutnya ada gejala-gejala osteoporosis. Pada tahap awal sering tanpa gejala, nyeri tulang atau punggung, akibat fraktur kompresi, penurunan tinggi badan secara perlahan, postur membungkuk atau kifosis, dan yang terakhir fraktur tulang mudah terjadi terutama pada pergelangan tangan, panggul, dan tulang belakang. Selanjutnya, kepadatan tulang normal menurut WHO ditunjukkan dengan skor T di atas atau sama dengan -1. Skor T adalah perbedaan antara kepadatan mineral tulang Anda dengan kepadatan tulang rata-rata orang dewasa muda sehat, diukur dalam standar deviasi. Jadi, semakin tinggi skor T atau mendekati 0 atau positif, semakin baik kepadatan tulang Anda. Normal, skor T di atas atau sama dengan -1 menandakan kepadatan tulang normal. Osteopenia atau kepadatan tulang rendah, skor T antara -1 dan -2,5 menunjukkan osteopenia, suatu kondisi di mana kepadatan tulang lebih rendah dari normal, tetapi belum cukup rendah untuk dikategorikan sebagai osteoporosis. Yang ketiga, osteoporosis. Skor T di bawah atau sama dengan -2,5 menandakan osteoporosis, suatu kondisi di mana tulang menjadi rapuh dan mudah patah karena kepadatan dan kekuatannya berkurang. Penting untuk dicatat, skor T ini digunakan untuk mendiagnosis osteoporosis pada orang dewasa. Untuk anak-anak dan remaja, pengukuran kepadatan tulang menggunakan skor Z, dan ada kriteria yang berbeda untuk menilai normal atau tidaknya kepadatan tulang. selanjutnya ada pemeriksaan penunjang yang pertama BFA atau Global
odometri, yaitu pemeriksaan standar untuk mengukur kepadatan atau BMD. Kemudian ada X-ray konvensional, yaitu deteksi fraktur vertebrata. Dan yang terakhir ada pemeriksaan laboratorium seperti kalsium serum, fosfat, vitamin D, dan hormon tiroid. Kemudian penanda bone turnover, misalnya osteokalsin dan X. Selanjutnya ada kontribusi tenaga laboratorium medis. Yang pertama, menganalisis kadar kalsium, fosfat, dan vitamin D dalam darah. Kemudian melakukan pemeriksaan hormon yang mempengaruhi metabolisme tulang. Mengolah dan menafsirkan hasil laboratorium sebagai dukungan diagnosis. Memantau biomarker, bone turnover sebelum dan sesudah terapi. Kemudian yang terakhir ada prevalensi. Global, WHO memperkirakan 1 dari 3 wanita dan 1 dari 5 pria umur 50 tahun ke atas mengalami fraktur akibat osteoporosis. Di Indonesia, studi Perosi menunjukkan peningkatan prevalensi pada wanita pasca menopause dengan risiko fraktur panggul meningkat pada populasi lansia. Dampak fraktur akibat osteoporosis dapat menurunkan kualitas hidup dan meningkatkan angka kematian. Berikut daftar pustaka yang kami ambil dan sumber-sumber data di atas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika kelompok ada pertanyaan, silakan mengisi tabel pertanyaan yang akan kami jawab. Terima kasih.